Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa melanjutkan kembali Ensiklopedia Salat jilid pertama. Sebelum kita mulai kajian, silakan lihat kanan kiri, tidak kenal, kenalan terlebih dahulu. Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam pembahasan sujud sahwi itu sebelum salam atau sesudah salam. Tapi karena keterbatasan waktu, akhirnya pembahasan tidak selesai. Jadi pada malam hari ini saya ingin mengulang pembahasan ini mulai dari awal di poin B supaya pembahasannya lengkap. Begitu ya. Dan sebelum kita baca, saya mau ralat dulu, revisi, koreksi. Di pertemuan lalu saya sebutkan ada 8 pendapat tentang kapan sujud sahwi, sebelum salam ataukah sesudah salam. Dan yang benar bukan 8 pendapat, tetapi 9 pendapat. Teman-teman yang sudah terlanjur mencatat ada 8 pendapat, yang benar ada 9 pendapat. Nanti kalau cukup waktunya saya bacakan 9 pendapat ini dari Sahih Fiqh Sunnah. Dan kita coba baca apa yang ada di Ensiklopedia Salat terlebih dahulu. Untuk menghemat waktu itu kita dengarkan pembaca membacakan Indonesia dan usahakan yang lain menyimak bahasa Arabnya. Thaniyan, sujudus sahwi qabla salam fi mawadhi'a wa ba'dahu fi mawadhi'a. Silakan. Yang kedua, sujud sahwi sebelum salam di beberapa kasus dan setelah salam di beberapa kasus yang lain. Ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa apapun kasusnya, apapun lupanya, apapun penambahan atau pengurangan yang terjadi di dalam sholat, sujud sahwinya sebelum salam. Sebagian lagi mengatakan apapun kasusnya, apapun yang salah, baik penambahan atau pengurangan, itu sujud sahwinya sesudah salam. Dan sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, ini 2 pendapat yang sebenarnya pendapat yang lemah, dikarenakan pendapat-pendapat ini tidak menggabungkan seluruh dalil yang ada. Sementara kita sudah baca di pembahasan yang awal, di poin A, bahwa Nabi SAW pernah lupa dan beliau sujud sahwi sebelum salam. Ada riwayat yang lain, Nabi lupa sesuatu dan Nabi sujud sahwinya setelah salam. Ketika Nabi sendiri prakteknya ada kalanya sebelum salam dan ada kalanya sesudah salam, maka yang lebih tepat adalah sujud sahwi itu juga dibeda-bedakan. Ada kalanya sebelum salam, ada kalanya sesudah salam. Bukan pukul rata. Sebelum salam semua atau sesudah salam semua. Meskipun saya juga sampaikan kemarin bahwa untuk orang awam yang mungkin susah untuk membeda-bedakan, yang butuh lama bagi dia untuk mencerna ini aku sebelum salam atau sesudah salam, review dulu ingatannya dan butuh waktu terlalu lama, lalu kemudian dia memutuskan entah sebelum salam atau sesudah salam, itu pun tetap boleh. Coba saya ringkaskan apa yang saya bilang ini ya. Yang saya barusan sampaikan, saya butuh untuk ringkas lagi. Sebagian ulama mengatakan sujud sahwi pokoknya sebelum salam. Sebagian ulama mengatakan sesudah salam. Sementara perbuatan Nabi pernah sebelum salam, pernah sesudah salam. Yang lebih tepat harusnya dirinci kapan sebelum salam, kapan sesudah salam, karena begitu perbuatan Nabi. Tapi bagi orang awam
bila dia kesulitan untuk membeda-bedakan atau dia tidak ingat dengan pelajaran atau hafalan yang pernah dia dapatkan di kajian, maka boleh baginya untuk memilih sebelum salam atau sesudah salam dan insya Allah tidak mengapa. Begitu. Makanya di judulnya disebutkan sujud sahwi ada kondisi sebelum salam, ada kondisi sesudah salam. Lanjut. Secara sah telah diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sujud sahwi sebelum salam dalam beberapa kasus dan setelah salam dalam beberapa kasus lainnya. Sujud yang pernah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum salam atau yang beliau perintahkan untuk dikerjakan sebelum salam, maka dikerjakan sebelumnya. Misalnya sujud sahwi bagi orang yang meninggalkan tasyahud awal. Juga sujud sahwi bagi orang yang ragu, tetapi dia berbuat atas dasar keyakinannya. Sedangkan sujud yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salam atau beliau diperintahkan untuk dikerjakan setelah salam, maka dikerjakan setelahnya juga. Misalnya, sujud sahwi bagi orang yang mengucapkan salam sebelum sholat selesai sepenuhnya, atau diingatkan adanya penambahan dalam sholatnya setelah salam, atau ragu tetapi lebih cenderung pada dugaan kuatnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa hadis di awal pembahasan. Iya. Lanjut dikit. Masalah ini cukup luas cakupannya sehingga dibolehkan mengerjakan sujud sahwi sebelum atau sesudah salam. Hanya saja yang lebih afdol adalah sujud sebelum salam kecuali pada dua keadaan. Ya, dari situ dulu. Jujur saya membacanya tadi itu butuh 3 kali. Maksudnya teman-teman gitu juga enggak sekarang ini? Langsung paham atau enggak? Ya, saya pun tadi membaca sendiri, saya harus cerna dulu dan balik lagi kepada kasus-kasusnya Nabi. Ya, sehingga ini butuh dicatat. Teman-teman butuh mencatat mungkin di halaman-halaman kosong di dekatnya. Lebih bagus lagi kalau pakai post-it. Sujud sahwi sebelum salam. Sujud sahwi sebelum salam. 1. Lupa tasyahud awal. Dan wajib sholat. Lupa tasyahud awal dan wajib sholat. Dua, lupa rukun sholat. Sujud sahwi sebelum salam. Apa tadi yang pertama? Lupa tasyahud awal. Yang kedua, ya, dan wajib sholat. Kedua, lupa rukun sholat. Yang ketiga, apapun seperti kasus-kasusnya Nabi. Atau yang seperti kasusnya Nabi. Apapun yang seperti kasusnya Nabi. Bagaimana kasusnya Nabi? Teman-teman bisa lihat lagi di poin sebelumnya. Coba lihat di poin A. Ya, dari awal. Karena ada beberapa kasusnya Nabi itu. Ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Nah, tinggal ikut seperti kasusnya Nabi. Keempat, tambahin dulu. Keempat. Masih yang sebelum salam ya. Keempat, ragu-ragu
tapi punya indikasi kuat. Ragu-ragu tapi punya indikasi kuat. Lalu sholat sesuai dengan indikasi kuatnya. Seperti ragu 2 atau 3 rakaat, ragu 2 atau 3 rakaat, lalu mengingat indikasi kuat. Kemarin saya sudah pernah contohkan, bagaimana cara ngingat-ingatnya? Ingat apa? Ingat Al-Fatihah, baca apa? Setelah Al-Fatihah sudah baca apa? Ya kan? Sudah rasa-rasanya itu sudah duduk atau belum ya? Kayaknya sudah kok tadi, aku udah duduk tasyahud awal perasaan. Nah gitu. Ini sudah saya pernah jelaskan minggu lalu. Coba teman-teman ini dulu deh, lihat dulu ke depan. Khawatirnya bingung. Soalnya memang saya mengakui bahwa sujud sahwi ini memang bab yang agak ini apa ya, butuh apa enggak tahu, butuh apa ya gitu ya, fokus ke apa kayak. Perhatikan dulu. Kita sholat, kemudian timbul ragu, kita ini baru 2 rakaat atau 3 rakaat. Misalnya sholat maghrib. Oke? Oke atau enggak oke? Satu-satu ya, saya tanya teman-teman, kalau mau oke gitu ya. Kalau enggak bilang ulangi gitu ya. Ulang. Kita sholat maghrib, berapa rakaat? Ya. Terus kita ragu, kita ini sudah 2 atau 3. Oke? Oke. Apa yang kita lakukan untuk mengingat 2 atau 3 ini? Mencoba mencari indikasi. Mencari tanda-tanda. Saya ini 2 atau 3. Salah satu yang diingat biasanya apa? Baca Al-Fatihah plus apa? Kalau, aku tadi ingat, aku bacanya itu Al-Fatihah terus Al-Kautsar. Aku ingat sudah itu. Itu jelas satu. Terus tadi aku juga sudah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Itu jelas 2. Nah tadi aku juga perasaan sudah baca Al-Fatihah terus tidak baca apa-apa. Nah ya sudah itu. Dalam hati itu ngomongnya gitu ya. Berarti sudah berapa rakaat? 3. Maka dia sholat sesuai dengan 3 rakaat. Sampai sini paham? Begitu juga misalnya ini 2 apa 3 ya. Aku tadi Al-Fatihah plus Al-Kautsar. Oke. Terus Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Nah, Al-Fatihah dan enggak baca ini kayaknya belum sih. Berarti berapa rakaat sekarang? 2. Berarti baru 2. Nah, kalau dia punya indikator, terus dia ngikutin, oh indikasiku ini dan ini. Oke, aku jalan sholat ini sesuai dengan indikasiku. Maka sujud sahwinya sebelum salam. Itu yang saya maksud dengan poin keempat. Coba dibaca lagi apa tadi? Ragu-ragu. Tapi punya indikasi kuat. Lalu sholat sesuai dengan indikasi kuatnya. Jadi dia sempat ragu tapi dia punya indikator. Maka dia nanti sujud sahwinya sebelum salam. Paham? Sekarang begini. Aku ini 2 apa 3 ya? Aku enggak tahu ya, soalnya aku Al-Fatihahnya tuh langsung ruku semua. Enggak ada satupun yang membaca ayat atau surat pendek setelah Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, ruku. Al-Fatihah, ruku. Dan aku sudah enggak tahu berapa kali aku Al-Fatihah plus ruku. Ini 2 apa 3 ya? 2 apa 3 ya? Bingung. Ketika bingung, apa pelajarannya minggu lalu? Kalau sudah bingung, enggak punya indikasi, apa yang harus dilakukan? Ambil yang sedikit. 2 apa 3? Enggak punya indikasi, berarti ngambil berapa? 2. Seperti tawaf, 4 atau 3, 3 atau 4, 4 atau 5.
bingung karena tidak punya karet gelang, tidak punya teman yang bisa ditanya, juga tidak ingat sudah berapa, berarti ngambil yang sedikit. Berbeda halnya ketika tawaf, ada indikator, oh gelangku sudah pindah ke kanan. Ini 4 berarti ini. Meskipun ternyata di sisi Allah itu sudah 5. Atau aduh aku tidak ingat, ketemu teman, kamu berapa? Aku sudah 5, udah kamu aja dah, udah 5. Karena ada indikator penguatnya. Nah orang yang tidak punya indikasi apa-apa, bingung, maka dia ngambil yang angkanya lebih kecil. Kalau kondisinya seperti itu, tidak punya indikator, maka dia sujud sahwinya sesudah salam. Paham atau tidak paham? Ya. Jangan khawatir, nanti endingnya akan saya bilang begini. Tapi kalau bingung, dah terserah. Yang penting sujud sahwi. Seneng kan? Ya. Ini kan versi penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu haus dengan yang rincian-rincian gitu. Kalau orang awam, repot amat sih dihafalin. Yang penting kan sujud sahwi. Atau mereka bilang, kan yang penting sholat. Yang tidak boleh itu tidak sholat. Gitu. Padahal kan belajar seperti ini akan lebih menyempurnakan pahala. Begitu. Nah sekarang catat yang sesudah salam. Kapan saja yang sesudah salam? Contoh-contohnya adalah kurang rokaat. Kurang rokaat. Sebagaimana minggu lalu sudah kita baca, Nabi harusnya 4 ternyata 2. Harusnya 4 ternyata baru 3. Itu Nabi sujud sahwinya sesudah salam. Terus yang kedua, kelebihan rokaat. Kelebihan rokaat. Coba pinjam mas. Coba cek. A1. Rokaat 2, Nabi salam, pada harusnya 4. Nabi sujud menyempurnakan sisanya lalu sujud setelah salam. Berarti kan kurang rokaat, sujud sahwinya setelah salam. Contoh 2, Nabi salam di rokaat ketiga, padahal harusnya 4. Maka Nabi sujud dulu rokaat 4, lalu sujud sahwi setelah salam. Sudah ya? Terus nomor 4, Nabi zuhur 5 rokaat. Maka beliau menghadap kiblat, mengerjakan 2 sujud dan mengucapkan salam. Berarti karena memang sesudah salam. Kan tidak boleh lagi ditambah. Coba diulang. Sujud sahwi setelah salam. Apa saja tadi? 1. Kurang rokaat. Sebagaimana Nabi, harusnya 4, Nabi sholatnya baru 2 atau baru 3. Maka Nabi sujud sahwinya setelah salam. Oke? Nomor 2 tadi? Kelebihan. Jelas kelebihan itu, kurang sedikit. Nomor 2, kelebihan rokaat dan baru tahu sesudah salam. Kelebihan rokaat dan baru tahu sesudah salam. Seperti Nabi pernah sholat 5 rokaat. Dan setelah rokaat 5 sudah salam, baru Nabi diberitahu Nabi kelebihan rokaat. Maka Nabi cuma sujud sahwi. Maka itu jelas, karena tidak mungkin lagi tambah rokaat, itu aja sudah kelebihan. Ketiga, apapun yang seperti kasusnya Nabi. Apapun yang seperti kasusnya Nabi. Yang keempat, ragu-ragu dan tidak punya indikasi sehingga mengambil angka yang lebih kecil. Sehingga mengambil yang lebih kecil. Betul kan?
Karena tadi saya bilang, kalau dia tidak punya indikasi, tidak bisa ingat, maka dia harus ambil yang yakin. Apa itu yang yakin? Yang lebih kecil. Karena yang angkanya lebih besar, entah 3, entah 4, yang lebih kecil ada 3, itu yang yakin. Sedangkan yang 4 itu masih ragu-ragu. Pusing? Pusing? Nah, saya beri kabar gembira. Kalaupun pusing, maka yang penting sujud sahwi. Mau sebelum salam atau sesudah salam. Senang? Soalnya saya juga kadang misalnya saya lupa. Itu saya kan harus analisis dulu untuk menentukan saya ini mau sujud sahwi sebelum salam atau sesudah salam. Waktu lagi tasyahud akhir, tahiyatul salatu innaka hamidum majid Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Terus mau salam, mikir dulu. Tadi lupa tasyahud awal. Berarti ini kurang wajib sholat. Berarti sebelum salam, sujud. Itu saya mikir juga. Tadi rokaatnya itu kekurangan. Pas kurang rokaat berarti ini sesudah salam. Karena kurang rokaat itu dibalas dengan sesudah salam. Saya ingat itu di ensiklopedia sholat, baris paling di halaman sebelah kiri paling atas. Gitu kan. Dipikir dulu, baru salam, lalu sujud sahwi, lalu salam lagi. Saya pun kadang mikir, nah kadang kalau kita jadi imam itu ada tekanan khusus gitu. Kita yang imam, kita yang salah. Baru kita tahiyatnya lama betul, itu pasti makmumnya di belakang ngomong apa? Ih, lagi analisis dia. Ayo kamu. Akhirnya terus kadang-kadang selisihan keyakinan makmum sebelum salam. Ternyata imam sesudah salam. Atau keyakinan kita harusnya sesudah salam. Ternyata imam sebelum salam. Gitu. Sama-sama menganalisis, mengingat pelajaran sujud sahwi. Begitu. Belum lagi ternyata pernah ikut kajian sujud sahwi ini di 2 ustadz. Yang 2 ustadznya tarjihnya beda. Menurut pendapat Ustadz Mufli itu gini, terus gini. Pendapatnya Ustadz ini yang gini. Ini yang mana yang terbalik ini kadang-kadang. Ya, jadi sudah, kalau memang saat itu bingung, maunya cepat, ya udah, mau sebelum salam kah, sesudah salam kah. Yang penting sujud sahwi. Dan saya sudah ceritakan minggu lalu bahwa di salah satu kajian asar bersama Syekh Sa'ad Asy-Syadri, saya pernah tanya, Syekh, biar cepat dan memudahkan kalau saya lagi jelaskan sujud sahwi di orang awam, saya cuma bilang mau sujud sahwi belum salam atau sesudah salam, terserah boleh atau enggak, kata beliau boleh. Nah, apalagi tadi kita baca kata penulis wal amru fi dzalika wasi', dan masa ini adalah masa yang luas, masalah yang fleksibel, fayajuzu sujudu qabla salam wa ba'dah. Maka boleh-boleh saja sujud sahwi itu sebelum salam ataukah sesudah salam. Hanya saja yang afdal adalah ayyakuna sujudu qabla salam illa fi halataini, yaitu sujud sahwi sebelum salam kecuali pada 2 keadaan. Dan tadi saya sudah baca 3 kali. Apa yang saya barusan rincikan itu yang saya bikin sendiri. Saya bikin sendiri maksudnya begini, saya intisarikan dari perkataan penulis, kemudian saya bandingkan dengan hadis-hadis yang sudah kita baca di minggu lalu, jadilah rincian-rinciannya seperti itu. Bingung? Tetap bingung. Ya. Tidak apa-apa. Mungkin karena baru kali ini belajar sujud sahwi. Iya, baru kali ini. Mungkin nanti kapan hari, ya, misalnya setahun lagi kajian ini diulang. Nanti mulai yang kedua kali mulai paham. Setahun kemudian diulang lagi, kali ketiga baru betul-betul paham. Seperti belajar bahasa Arab, itu tamat pertama itu tidak mesti langsung bisa baca kitab. Tamat kedua mulai lancar. Tamat ketiga baru kayak orang Arab. Gitu. Memang pas pertama-tama kadang ada hal yang memang kita tidak bisa langsung paham. Coba dilanjutkan tadi. Yang afdol adalah sujud sahwi itu sebelum salam, kecuali hanya saja yang lebih afdol adalah sujud sebelum salam, kecuali pada 2 keadaan.
Yang pertama, jika terlanjur mengucapkan salam sementara masih ada kekurangan dalam sholat atau diingatkan adanya tambahan setelah salam, Kecuali pada dua keadaan. Yang pertama adalah sudah terlanjur salam, padahal rokaatnya masih kurang. Sesuai nggak sama catatan tadi? Teman-teman ayo dong. Antum konsen, saya konsen. Kata penulis, yang afdal adalah sujud sahwi sebelum salam, kecuali. Berarti yang kecuali ini kapan? Sesudah salam, oke? Coba kita baca. Terlanjur salam padahal rokaatnya kurang. Sesuai enggak dengan catatan yang saya sebutkan tadi? Sesuai. Atau ternyata malah lebih rokaatnya dan diberitahunya sesudah salam. Sesuai atau tidak? Sesuai. Oke? Berarti sudah benar yang saya catatkan tadi. Dalilnya adalah hal itu sebagai upaya mengikuti Nabi SAW dalam hal tersebut. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah, Imran bin Husain, dan Abdullah bin Mas'ud. Terus. Kedua, jika seorang ragu tapi dia lebih memilih dugaan kuat, yang demikian itu didasarkan. Yang kedua adalah idza syakka walakinahu bana ala ghalibi dhanni. Dia ragu dan akhirnya dia lebih memilih apa yang memang lebih yakin untuk dirinya, yaitu mengambil yang lebih kecil angkanya. Bingung 2 atau 3 rakaat, maka dia akhirnya mengambil rakaat yang 2 saja, karena itu yang lebih meyakinkan untuk dirinya, karena dia tidak punya indikasi. Sudah sesuai atau belum sama yang saya catatkan tadi? Sudah. Apa dalilnya? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hal ini menjadi pilihan Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah. Menurut para ulama, masalah ini tergolong khilafiyah, tetapi inilah yang lebih afdol. Iya. Kata para ulama, ini adalah masalah yang memang ada ikhtilaf. Tapi kalau dirinci seperti ini lebih afdal. Apa alasannya lebih afdal? Karena mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Nabi pernah begini, Nabi pernah begitu. Nabi pernah sujud sahwi sebelum salam, pernah juga sesudah salam. Maka yang lebih afdal adalah sesuai dengan rinciannya Nabi. Begitu. Sekali lagi untuk ketiga kalinya saya sampaikan, meskipun boleh-boleh saja apabila ada orang mau memilih sebelum salam kah atau sesudah salam kah. Baca catatan kaki yang terakhir. Catatan kaki nomor berapa itu? 24 kayaknya. Saya baca tadi. Yang panjang. 23. Coba dibaca. Catatan kaki nomor 23. Para ulama rahimahullah berbeda pendapat mengenai posisi sujud sahwi yang terdiri dari beberapa pendapat. Yang pertama, mazhab Imam Syafi'i menyebutkan secara keseluruhan sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam. Ya. Dan ini pendapat yang lemah. Alasannya apa? Karena ada riwayat Nabi sujud sahwi sebelum dan sesudah salam. Kalau semuanya dipukul rata sebelum salam, terus dikemana-makan riwayatnya Nabi yang sujud sahwinya setelah salam. Lanjut. Yang kedua, mazhab Imam Abu Hanifah. Sujud sahwi itu secara keseluruhan dilakukan setelah salam. Ya, tapi ini pendapat yang juga kurang tepat karena ada riwayat Nabi sujud sahwi sebelum salam. Kalau semua dipukul rata sesudah salam, nanti ada riwayat Nabi sujud sahwi sebelum salam yang ditinggalkan. Dan kaidahnya para ulama adalah selama masih bisa jamak, selama semua dalil masih bisa dikumpulkan dan diketemukan, maka itu lebih baik daripada memilih dan menghilangkan sebagian. Terus? Yang ketiga, mazhab Imam Malik. Sujud sahwi karena adanya penambahan dalam sholat dilakukan setelah salam, sedangkan karena adanya kekurangan dilakukan sebelum salam. Ya, ini rinciannya yang paling mudah diingat. Tapi bukan seperti yang saya sampaikan tadi. Rinciannya Imam Malik, ini rincian yang paling mudah. Di mana beliau katakan, kalau lebih ada sesuatu yang bertambah, maka sujud sahwinya sesudah salam.
Kalau ada yang kurang, maka sujud sahwinya sebelum salam. Gampang kan? Jadi kalau kurang tahiyat awal, sebelum salam. Kurang tasbih, subhan rabbiyal a'la, sebelum salam. Kurang solawat, sebelum salam. Semua yang sifatnya kurang. Termasuk kurang rokaat pun sebelum salam. Kalau ngikuti rincian yang mudah. Tapi ada rincian yang cukup tricky seperti yang saya catatkan tadi, itu pendapat Imam Ahmad. Coba dibaca. Yang keempat, mazhab Imam Ahmad. Sujud sahwi hanya dilakukan sebelum salam kecuali pada dua hal, yaitu jika mengucapkan salam padahal masih terdapat kekurangan pada sholat atau karena keraguan yang lebih cenderung pada dugaan kuatnya. Ya, yang maksudnya adalah yang milih angka kecil. Maksudnya adalah yang memilih angka lebih kecil. Maka pada saat itu sujud sahwi dilakukan setelah salam. Dalam hal ini bisa dipergunakan setiap hadis sebagaimana disebutkan di atas. Dan yang tidak disebutkan mengenai hal tersebut, maka dilakukan sujud sahwi sebelum salam. Ya. Ini saya coba bacakan 9 pendapat. Pertama, semuanya sebelum salam. Kedua, semua sujud sahwi sesudah salam. Ketiga, sujud sahwi karena kelebihan sesudah salam. Kalau kurang, sebelum salam. Keempat, seluruh hadis diperlakukan sebagaimana riwayatnya. Sementara yang tidak disebutkan kasusnya, makanya sebelum salam. Kemudian seluruh hadis diperlakukan sebagaimana riwayatnya. Jika tidak disebutkan kasusnya, maka dilakukan sesudah salam jika ada tambahan, dan sebelum salam jika ada kekurangan. Keenam, seperti pendapat di atas, tapi untuk perkara yang tidak ada kasusnya, maka boleh terserah mau pilih yang mana. 7, membangun perkara di atas yang paling sedikit, maka sebelum salam. Adapun yang ingat-ingat ya, dan mencari indikasi, maka dia setelah salam. Ini malah kebalikannya dari yang kita catat. Ya kan, kalau yang kita catat, yang sebelum salam itu yang ada indikasi, betul? Sedangkan yang tidak punya indikasi dan akhirnya mengambil angka kecil itu sesudah salam. Sedangkan di sini kalau dia ambil yang sedikit itu adalah sebelum salam, malah dibalik. Ya. Kedelapan, ia boleh memilih bersujud sebelum atau sesudah salam secara mutlak, terserah. Ini mutlak, mau kapanpun terserah, mau sebelum salam kah, sesudah salam kah. Kesembilan, dilakukan setelah salam, kecuali pada dua kondisi. Tadi sudah kita bacakan. Ya. Tidak apa-apa teman-teman, nanti jangan sampai semangatnya terdemotivasi. Bingung ya, sulit ya. Ya, memang butuh dicerna terlebih lagi. Itu butuh gini teman-teman. Butuh baca, terus balik-balik halamannya. Yang mana? Oh yang ini tadi. Oh halaman ini. Oh ini toh. Oh ini ya, iya. Balik lagi. Gimana tadi? Oh iya gitu. Butuh kayak gitu. Kalau hanya dengan sekedar baca, tanpa merenung sendiri sedikit, ya, maka memang tidak begitu mudah untuk membeda-bedakan kapan sujud sahwi sebelum salam dan kapan sesudah salam. Selesai? Sekali lagi kita ulang dari awal. Sebutkan kapan saja sujud sahwi sebelum salam. Baca catatannya. 1. Lupa tasyahud awal dan lupa wajib salat yang lain. Terus. Lupa rukun salat. Misalnya lupa Al-Fatihah. Ya, lupa Al-Fatihah. Belum Al-Fatihah langsung ruku. Tiba-tiba, kok langsung ruku toh? Langsung balik lagi. Tapi itu minggu depan, insya Allah. Karena nanti akan ada kasus-kasus, sebab-sebab kapan sujud sahwi. Nanti itu. Yang ketiga. Apapun yang seperti kasusnya Nabi, silakan dibalik-balik lagi ke poin A.
dan contoh-contohnya. Yang keempat, Ragu-ragu tapi punya indikasi. Sudah. Sebutkan kapan sujud sahwi sesudah salam. 1, kurang rokaat. 2, kelebihan rokaat dan baru tahunya sesudah salam. 3, apapun yang sesuai kasusnya Nabi. Yang mana? Balik lagi ke halaman sebelumnya, poin A. Keempat, ragu-ragu tapi tidak punya indikasi sehingga mengambil yang angkanya kecil. Paham ini? Kalau pusing, coba lanjutkan. Kalau pusing, terserah. Baik sebelum atau sesudah. Yang penting sujud sahwi. Itu yang paling mudah diingat. Itu yang paling mudah diingat, kata terserah. Andaikan istri kita tanya, bolehkah saya poligami, dan jawabannya seperti itu, maka akan ada piring melayang. Ada kasus imam lupa rakaat, dia harusnya salam, dia nambah rakaat, tapi belum, baru mau salam panjang, anunya negur. Coba sholatnya sholat apa? Sholat wajib. Sholat wajib ada 5, yang mana? Dia 5 rakaat, iya. Sholat apa itu? Sholat isya. Antum belum kasih contoh kan tadi? Ya, karena antum bilang sholat zuhur, sholat subuh, sholat maghrib beda-beda. Kan angka rokaat itu kan sangat menentukan. Ya kan? Sholat apa? Isya. Isya berapa rokaat? 4. Terus? Dia harusnya salam pas 4 rakaat, dia Harusnya salam 4 rokaat. mau naik, Ternyata dia maunya naik ke atas, mau nambah rokaat 5. belum naik, Tapi sebelum naik, dia kan panjang duluan kan. oh Allah. Makmumnya sudah tahu ini mau naik, Iya, mamunya langsung subhanallah. dia tidak jadi naik. Akhirnya dia tidak jadi naik. Habis itu dia sebelum salam sudah sujud sahwi. Habis itu dia sebelum salam sujud sahwi. Itu kita makmumnya harus ikut atau gimana? Pertanyaan jangan langsung itu. Itu betul atau enggak gitu dulu. Baru nanti antum tanya, makmumnya ngapain? Iya. Paham kasusnya? Nah, coba langsung jawab. Harusnya dia kalau afdolnya ngikuti rincian tadi, dia sebelum salam atau sesudah salam? Sesudah. Ayo. Sudah. Baca lagi catatannya tadi. Baca lagi. Dia ini harusnya rokaatnya 4. Ternyata dari 4 malah naik 5. Tapi belum selesai, belum berdiri, dia duduk lagi gara-gara orang bilang subhanallah. Pertanyaannya, yang afdol, yang sesuai rincian tadi, sujud sahwinya sebelum atau sesudah salam? Belum. Sebelum atau sesudah? Jawabannya? Sebelum atau sesudah? Alfian? Sudah. Karena ayo. Ini enggak dianalisis betul. Mas? Yang afdal adalah sebelum. Lupa rukun. Kenapa sebelum? Lupa rukun. Tadi kan yang sesudah itu adalah kelebihan rokaat dan ingatnya sesudah salam. Dia ini kan kelebihan rokaat tapi ingatnya sebelum salam. Maka yang afdal adalah sebelum salam. Berarti imamnya sudah betul. Pertanyaan antum, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ikut sujud sahwi kah? Atau tidak usah ikut? Kalau ikut sujud sahwi, kenapa kita ikut? Orang kita yang bilang subhanallah, coba tidak ada kita, 5 rakaat dia. Jawabannya tetap ikut. Kenapa? Karena ikuti imam. Dan imam sedang melakukan gerakan yang memang sesuai syariat, yaitu sujud sahwi. Maka makmum ikut sujud sahwi, meskipun makmum itulah yang
mengingatkan. Tapi kalau imamnya sesudah salam bagaimana Ustadz? Jawabannya? Ustadz, itu imamnya kayaknya salah deh. Masa dia sebelum salam? Harusnya dia sesudah salam dong. Anggap aja antum berkeyakinannya begitu. Jadi bagaimana? Tetap ikuti sujud sahwinya atau tidak? Nah, gimana itu? Imam untuk diikuti Ustaz. Ya, kita keyakinannya yang rojih itu adalah imam harusnya sujud sahwiyah sebelum salam atau sesudah salam. Ternyata imamnya sebelum salam. Kapan kita sujud sahwinya? Ngikuti keyakinan imam atau ngikuti keyakinan kita? Jawabannya, ikuti keyakinan imam. Kenapa anda ikut keyakinan kita? Tadi kan sudah dibilang, terserah aja bisa. Kalau terserah saja bisa, kenapa antum harus berselisih dengan imam? Jadi imamnya meskipun dia sebelum salam, keyakinan antum sesudah salam, ikuti aja imamnya. Wong terserah aja boleh kok. Anda baru hijrah dan bingung belajar Islam dari mana? Yuk ikut MIA. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut MIA, belajar agama jadi lebih menyenangkan dan bersumber dari kitab para ulama. Ingin belajar agama secara bertahap? Yuk ikut MIA, belajar secara runut dari kitab-kitab ulama. Coba pinjam bukunya. Kasus makmum masbuk, terus? Iya, jadi imamnya setelah dia kan mau salam, sujud sahwinya sesudah salam Ustaz. Iya. Terus ketika imam sudah assalamualaikum, kedua kan makmum pada yang masbuk berdiri nih. Terus imamnya langsung sujud sahwi, apakah makmum ikut sujud sahwi setelah berdiri atau itu gimana Ustaz? Sebenarnya nanti ada nih di bagian belakang tentang makmum. Tapi ya enggak apa-apa, pertanyaannya bagus. Imamnya sujud sahwi sesudah salam. Oke? Karena dia salam dulu baru sujud sahwi, waktu dia bilang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, biasanya waktu imam salam kedua, makmum masbuk berdiri. Ternyata ketika makmum masbuk berdiri, imamnya sujud sahwi. Ini makmum ngapain? Tetap berdiri ataukah sujud lagi? Jawabannya tetap berdiri. Jawabannya tetap berdiri. Karena dia sudah berpindah pada satu rukun. Sudah berpindah ke satu rukun, yaitu berdiri di dalam sholat ke rakaat berikutnya. Lalu ada ikhtilaf di antara para ulama, apakah nanti setelah dia salam, dia sujud sahwi sendiri? Misalnya makmum masbuk ini kurang satu rakaat. Kurang satu rakaat. Antum kalau gitu, saya langsung antum bingung, saya ikut-ikutan juga. Ya mimik antum. Saya juga langsung salah kah? Waktu makmum masbuknya berdiri rakaat ketiga, misalnya dia masbuk salat maghrib, dia lihat ternyata imamnya sujud sahwi, maka dia lanjut saja. Nah, sesudah dia tahiyat, innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, terus sampai selesai. Terus apakah dia sujud sahwi sebelum salam? Ataukah sesudah salam? Atau enggak usah ikut sujud sahwi? Ada ikhtilaf ulama. Begitu. Ada ikhtilaf ulama. Jadi bagaimana kalau afdalnya tetap sujud sahwi,
sesudah salam. Seperti imam. Tapi insya Allah bila ada yang tidak mau sujud sahwi, maka juga tidak apa-apa. Pertanyaan? Salat apa? Salat maghrib. Imam lupa tasyahud awal waktu rakaat 2. Dia langsung berdiri. Jadi makmumnya terpecah jadi 2 kubu. Ada yang ngikuti imam karena imamnya sudah terlanjur berdiri, sudah Al-Fatihah, sedangkan makmumnya sebagiannya tetap duduk. Lalu baca subhanallah. Imamnya nggak mau duduk. Imamnya akhirnya duduk lagi, maka salah imamnya. Harusnya kalau dia sudah berpindah ke berdiri ke rakaat berikutnya, maka dia tidak boleh duduk lagi. Salah juga makmumnya. Kenapa dia subhanallah terus? Harusnya yang dia lakukan adalah dia ngikuti imam. Jadi salah imam, salah makmum. Makmum maksa, imam terpaksa. Harusnya imam berdiri tegak, lanjutkan bacaannya. Kenapa? Nah, siapa yang tahu dapat coklat? Karena sudah semua berdiri. Ada alasan yang lebih saya inginkan. Karena tahiyat awal hukumnya hanya wajib, sedangkan dikit lagi, itu udah betul itu. Itu sudah, lanjutkan. Kalau nanti dapat bungkusnya aja. Berdiri itu adalah rukun sholat. Betul, itu dia. Asantum kasih 3. Itu yang saya mau. Karena duduk tahiyat awal itu cuma wajib sholat, sedangkan berdiri di dalam sholat hukumnya itu merupakan rukun. Tidak boleh turun dari rukun ke wajib sholat. Kalau dia sudah sampai di rukun, kemudian dia turun duduk tahiyat awal lagi, maka dia turun derajat, downgrade. Dari rukun turun ke wajib. Ahsan, siapa gurunya? Tidak paham ilmunya. Imamnya tidak tahu ilmunya, makmumnya juga tidak tahu ilmunya. Itu yang betul. Ada pertanyaan? Nah, itu kan tadi harusnya tahiyat awal berdiri, orang imamnya berdiri, makmumnya bilang subhanallah, subhanallah, salah makmumnya. Harusnya makmum ikut berdiri. Imamnya malah duduk, salah imamnya. Karena harusnya tetap berdiri. Nah ini pertanyaannya, itu kan tadi tahiyat awal. Bagaimana kalau kasusnya tahiyat akhir, harusnya duduk, dia malah terus berdiri. Makmumnya subhanallah, subhanallah. Dan makmumnya tahu itu rakaatnya harusnya 4 jadi 5. Bagaimana? Jawabannya dalam kasus ini sebaliknya. Makmum harus bilang subhanallah. Kalau imamnya tidak mau, tambahin subhanallah. Mungkin kurang subhanallah. Tidak mau imamnya duduk kembali, maka kita mufaraqatul jamaah. Kita niat kita berpisah dari imamnya. Kita sudah niat sholat sendiri. Lanjutkan salam sendiri. Kenapa? Karena imam menambah secara sengaja. Karena sudah diingatkan dia terus, berarti dia menambah rakaat. Kalau menambah rakaat secara sengaja, batal sholatnya. Jadi dalam kasus ini sebaliknya, imam tidak boleh lanjut. Harusnya imam duduk. Makmumnya tidak boleh ikut berdiri. Makmumnya harus duduk karena dia tahu ini kelebihan rakaat. Begitu. Dan kalau sudah jelas-jelas yang subhanallah itu banyak, soft 1 semuanya subhanallah. Minimal bukan cuma 1 orang. Ada terdengar suara itu mungkin 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah. Gitu kan? Maka imam tidak boleh memaksakan diri. Karena tidak mungkin ingatan 1 orang melawan ingatan 10 orang. Jadi harusnya imam duduk. Dalam kasus kelebihan rakaat. Adapun dalam kasus tahiyat awalnya ketinggalan, maka tetap berdiri, jangan duduk. Saya sudah cerita kok yang kejadian di Manuntung. Imamnya sholat zuhur 5 rakaat, ada makmum yang bilang subhanallah, yang lain juga subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ternyata imamnya tidak mau,
maka makmumnya kemudian terpecah jadi 3 kubu. Bukan 2 kubu lagi, 3 kubu. Ada yang tetap duduk tahiyat akhir dan tahiyat sendiri, salam sendiri, ini yang betul. Ada yang ngikuti imam, maka dia sholatnya batal seperti imam. Gara-gara ngikuti imam rakaat kelima. Padahal dia tahu imam itu tidak benar sholatnya, kelebihan rakaat, maka dia batal, imamnya batal. Adapun kubu yang ketiga, bubar sholat, diulang dari awal. Nah ini salah. Kenapa juga dibatalkan? Ya, harusnya seperti yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.